Berarti sifat 20 itu kan harus dipelajari. Kenapa? Supaya tidak musyrik. Karena orang tidak kenal nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan maknawiyah, maka dipastikan mereka tidak bertauhid. Nah, kalau tidak bertauhid lalu derajatnya apa? Ya sama dengan musyrik. Jadi membaca syahadat asyhadu alla ilaha illallah batal, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hadratin Nabil Jabbar Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk jamaah YouTube, silakan sekarang tauhidnya bersama-sama dengan kami pada cabang 18, yaitu halaman 2. Untuk babnya adalah batalnya syahadat. Batale syahadat. Ada 4 ini nanti. Saya kupas satu persatu supaya jenengan yang sudah marifat dari guru-guru yang lain lebih jelas sekarang daripada yang dahulu. Barangkali karena kitab yang paling lengkap ini kitab ini. Nampaknya jenengan nggak diajari batalnya syahadat nampaknya. Karena tidak ada bab seperti ini. Oleh karena itu buku yang paling lengkap adalah Binuril Ma'rifat. Oleh karena itu dengan syarat, rukun dan batal diajari di buku ini. Kalau Hidayatul Ummah yang asli itu, yang seperti itu, memang karangannya orang yang mondok tapi nggak kuliah. Jadi zaman sekarang itu kurang. Kalau mondoknya benar, tapi nggak kuliah rata-rata. Jadi ya orangnya ya masih ada kekurangan. Ya semua ya ada kekurangan, namanya manusia ya. Mari kita baca bersama halaman 2, batalnya syahadat. Bismillahirrahmanirrahim. Batale syahadat. Batale syahadatiku ono papat. Nomor 1, musyrik marang dzate Allah. Tegese ora bisa nyuwijekake marang dzate Allah. Nomor 2, mamang marang dzate Allah. Tegese ora ketinggal marang dzate Allah. Nomor 3, ingkar marang dzate Allah. Tegese ora gelem nglakoni marang perintahe dzate Allah. Nomor 4, ora netepake marang dzate Allah. Tegese ora ngerti marang sifat bakoe dzate Allah. Sudah, sekarang silakan santai dan serius. Santai tapi serius. Adapun keterangan saya penting, jenengan kurang serius, kurang mengerti, enggak apa-apa. Yang penting hadir untuk kriteria dari kami selaku pendidik seperti ini. Tidak apa-apa kalau saya ngizini. Enggak apa-apa, enggak ngerti, enggak apa-apa, wis teko ae. Berarti kan kurang enak, berarti kon ngapalno yoga, gak ngerti gak apa-apa teko ae. Ya banyak, Pak, orang tua umurnya 70 lebih, laki-laki. Wis gak iso dibaan, maca Latin yo gak iso.
Wis pokok maca Quran wis gak iso wis isane ngrungokno tok nang dengkule diodekno ambek digawe medhongkrong ngene iku. Lho ngene makrifat iki. Orang mana? Orang Sidoarjo. Nggih, gak apa-apa. Dene ngajine wong gak iso iki. Nek iso lha apa ngaji? Nggih. Ngajine wong gak iso. Makanya kula morok sopan santun sing kula dedek wong sing gak iso. Duduk sing dedek sing iso, kula dedek sing gak iso. Ane sing gak iso wis nyaut, berarti sing gak iso malah lebih. Sing pinter sing dukure malah lebih. Sing gak iso lu nyaut. Keterangan. Contohnya, Allah itu cuma satu, tidak ada tepinya. Mosok ngono wong bodoh gak ngerti. Karena pinggire berarti lho, ngono Pak. Ane sing nisor wis ngerti ngono, sing ndukur ya tambah ngerti lho. Berarti sopan santun pelajaran tauhid itu sangat dan sangat bila dibanding pelajaran selain tauhid. Ini ngaji yang sopan. Makanya kalau sembahyang supaya sopan. Oleh gak sopan ya apa depan ambek sing disembah. Gak mungkur. Mungkur kan bokonge. Ya salah bokonge. Bokonge iku sing ana bokonge. Lho kalau kan ana bokonge dibokonge. Salah. Keterangan. Batale syahadat sing nomor 1, batalnya syahadat yang nomor 1 adalah musyrik. Pertanyaan. Siapa Pak orang musyrik? Maka jawabannya adalah orang yang tidak bertauhid. Terus saya balik. Siapa Pak orang bertauhid? Adalah orang yang tidak musyrik. Loh, ini. Berarti lawan kata kan? Siapa orang musyrik tidak tahu sifat nafsiyah, tidak kenal sifat salbiyah, tidak paham sifat ma'ani, gak rublah sifat maknawiyah. Berarti sifat 20 itu kan harus dipelajari. Kenapa? Supaya tidak musyrik. Karena orang tidak kenal nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan maknawiyah, maka dipastikan mereka tidak bertauhid. Nah, kalau tidak bertauhid lalu derajatnya apa? Ya sama dengan musyrik. Jadi membaca syahadat asyhadu alla ilaha illallah batal, Pak. Karena tidak kenal nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan maknawiyah. Ya, kita nggak apa-apa, tapi kan ada apa namanya? Ada obat. Obatnya syirik adalah tauhid. Obatnya lapar adalah makanan. Obatnya apa? Obatnya orang sakit secara umum adalah ya obat yang di apotek itu. Kemudian obatnya orang yang tidak tahu adalah ilmu, terutama ilmu yang nomor 4 namanya marifat. Tidak tahu menjadi tahu, yaitu orang buta menjadi melihat, yaitulah yang dinamakan ilmu yang nomor 4 adalah ilmu marifat. Berarti orang syirik, orang musyrik itu siapa? Orang yang tidak ngaji tauhid, musyrik marang dzate Allah ketika sembahyang misalnya tidak melihat kepada zat, yaitu yang dinamakan musyrik. Kalau kita melihat kepada zat berarti tauhid. Tegese ora bisa nyuwijake marang dzate Allah. Nyuwijake ngeten. Dzate Allah itu kan nggak ada panjang, nggak ada lebar, nggak ada sudut. Makanya nggak boleh Allah itu satu nurut kemampuan otak. Satunya Allah itu dianggap bisa dihitung. Padahal satunya Allah itu nggak bisa dihitung. Dengan alasan ada 5. 1, saking besarnya. 2, saking luasnya. 3 adalah yang ketiga apa? Yang nomor 3 tidak ada panjangnya.
Yang nomor 4 tidak ada lebarnya. Yang nomor 5 tidak ada sudutnya. Yaitu supaya bertauhid, tauhid itu mengesahkan. Berarti zatnya Allah itu tidak ada apa namanya? Tidak ada tepi. Jadi zatnya Allah besar, terus luas, tidak ada panjang, tidak ada lebar, tidak ada sudut. Yaitu namanya zat. Kalau ada sudutnya misalnya, itu namanya bukan zat, tapi adalah Tuhan. Nah, Tuhan itu belum tentu zat, kalau zat pasti Tuhan. Allah pasti Tuhan. Kalau Tuhan belum tentu Allah. Zat Tuhan, tapi belum tentu aku. Loh. Keterangannya sekian banyak. Mana kita yang kira-kira menangkap dengan keterangan ini sebisanya? Ada 30% yang dengan mengerti dengan keterangan ini, padahal targetnya 100%. Sudah nggak apa-apa, sudah baik Bu. Saya nerangkan 100%, tapi jenengan paham cuma 30%, enggak apa-apa. Sudah baik, nggak apa-apa. Sedikit demi sedikit, insya Allah lama-lama menjadi oke. Orang bisa nyuwejake marang dati Allah. Contoh sekarang, kira-kira di depan, kiri, kanan, atas, dan bawah, di sini loh Bu, ada enggak zatnya Allah? Kira-kira sesuai dengan keterangan tersebut. Kalau enggak ada, saya bilang enggak ada. Ada ya? Nah, ada itu bahasa Arabnya apa? Wujud. Wujud adalah sifat nomor 1. Sifatnya siapa? Allah. Berarti ini enggak boleh dijadikan Tuhan. Karena kita masih ada atas, bawah, kiri, kanan, depan, dan belakang. Nggak boleh dituhankan ini. Makanya kambal juga seperti itu. Nggak boleh dituhankan waktu sembahyang. Kalau waktu sembahyang kita melihat kepada kambal, maka kita mempertuhankan kambal. Jadi seperti ini tadi. Kalau misalnya ini kambal lah, saya anggap kambal. Jangan ini yang dipandang. Tadi kan saya terangkan di atas, di bawah, kiri, kanan, terus depan dan belakang. Tuh, nggak boleh memandang ini. Ini kalau saya anggap sajadah. Nah, kalau yang sajadah benar seperti ini, malah lebar lagi. Nggak boleh kita melihat sajadah. Kalau kita melihat sajadah, maka kita musyrik. Musyrik kalau kita baca syahadat adalah batal. Berarti siapa? Waktu membaca syahadat tidak memandang kepada Allah seperti ini, maka jenengan batal. Nah, kalau isya batal, subuh batal, lohor batal, asar batal, maghrib batal. Oh, posisi dijagakno. Batal kabeh. Innamal musyriku najajun, ternyata orang musyrik hukumnya adalah apa? Orang musyrik hukumnya adalah haram. Makanya wala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hada. Jangan sampai kita masuk ke Makkatul Mukarramah, Masjidil Haram, apabila masih dalam keadaan musyrik. Orang musyrik kalau syahadat tidak tahu kepada yang disyahadati. Untuk keterangan nomor 1 selesai. Nomor 2 sekarang. Yang nomor 2, batalnya syahadat adalah mamam, tidak kelihatan. Misalnya saya bersyahadat, contohnya seperti ini. Atau contohnya seperti ini. Ini mencoba. Saya bersaksi bahwa ini adalah tisu. Ini benar apa salah? Syaratnya? Ayo melihat. Oke. Ya kalau seperti ini saya bersaksi bahwa ini adalah tisu. Ya salah. Yang benar yang melihat. Nah, kalau kita saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Sementara hati kita tidak ada pengertian Allah. Ya batal. Nah, seperti ini. Saya bersaksi bahwa ini adalah tisu. Benar. Ini kalau menyaksikan tisu, berarti harus tahu tisu kan? Nah, sekarang yang disaksikan siapa?
Allah kan. Nah, seperti ini prakteknya. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Tapi hati saya dengan mata kepala itu melihat kepada zat. Yang zat Allah tidak ada baunya, tidak ada bentuknya, tidak ada warnanya, ditimbang nggak bisa, diukur nggak bisa, dimeteri nggak bisa. Itu yang disaksikan. Jangan-jangan kita membaca syahadat tapi nggak tahu mana yang saya syahadati, berarti hukumnya masih belum syahadat. Kalau masih belum, jadi lumayan syahadat tapi batal. Kalau belum nggak apa-apa, batal, Pak. Ya rusak, batal itu rusak kok. Ibarat kita punya barang, tapi nggak bisa dipakai, barangnya masih ada, tapi nggak bisa dipakai. Ya, itu namanya rusak. Oleh karena itu, kalau membaca syahadat harus melihat kepada yang disyahadati. Kalau tadi saya contohkan, yang melihat kepada benda yang disyahadati. Kalau yang disyahadati itu benda, kalau yang disyahadati adalah Allah, maka harus melihat kepada Allahnya. Melihat kepada Allah juga salah sebenarnya. Wong Allah itu makhluk. Pengumuman bahwa Allah adalah makhluk. Kalau Allahnya Allah tulisan, yang kedua adalah suara, yang ketiga adalah nama. Nah, Allah tulisan, Allah suara, Allah nama, itu bukan Tuhan. Tapi adalah makhluk. Dan itu adalah berhala. Lafaz Allah juga berhala. Karena terdiri dari semen. Berhala apa enggak? Oh, berhala. Terusnya ya merinding iki ngaji koyo ngene didelok wong akeh. Zaman-zamane Abarpan gak ngarah no ngaji ngene pian. Wong derajate wong ana studio rekaman dunia sana nggak sama antara guru dengan murid, antara rasul dengan rasul pun juga nggak sama. Buktinya Nabi 25 yang mendapat mukjizat kok 5 antara lain. Nah, berarti kan setiap rasul belum tentu sama, setiap manusia belum tentu juga sama, setiap jamaah belum tentu sama. Kerjaannya apa saja berbeda, cuma ngumpulnya dari situ. Kelihatannya Tuhan kita adalah Allah. Terus Allah yang mana? Berarti siapa bersaksi kepada Allah tapi tidak tahu Allahnya, maka orang tersebut syahadat yang nomor 2 adalah batal karena tidak tahu adalah mamang. Mamang ragu-ragu di pangeranku, ragu-ragu, nggak jelas. Gak boleh jumpa dengan Allah di akhirat, gak ada aturannya. Kalau orang mengatakan bahwa jumpa di akhirat besok, lah kenapain syahadat kok di sini? Gak usah syahadat di sini. Misalnya Allah di akhirat besok, lah apa sama sembahyang kok gini? Kalau sembahyang di sini, berarti di sini ada Allah kan? Ada. Kalau nggak ada Allah, ngapain kita sembahyang di sini? Makanya orang-orang itu salah mengatakan bahwa di akhirat sana, di sini nggak ada. Berarti setiap hari nyembah apa kalau gitu? Nah, kalau gitu membaca syahadat batal. Nggak peduli laki-laki maupun perempuan, jabatan apa nggak peduli. Itu adalah syahadat, batalnya syahadat yang nomor 2. Kemudian sekarang nomor 3. Nomor 3, batalnya syahadat, ingkar. Ingkar itu apa? Anu bahasa apa maksudnya? Ingkar itu bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Artinya, nek bosone wong medalem maksudnya. Mokong. Gusti Allah ngongkon, tapi wonge gak gelem. Allah memerintahkan, tapi orangnya gak mau. Namanya mokong bahasa sini. Tapi kalau bahasa Al-Quran, yo ingkar itu. Allah perintah ngaji tauhid kan dalam surat Al-Kahfi 110. Iya, tadi loh Pak. Ya, kan memerintahkan. Falyamal amalan sholihah loh, dikongkon. Terus orangnya nggak mau ngaji tauhid, perintah dari Allah, apalagi ditunjang lagi. Wa'budullaha, ibadalah kamu kepada Allah. Wa'budullaha wala tusyriku bi syai'a. Ibadalah, jangan musyrik. Terus ibadah dilaksanakan, tauhidnya tidak dilaksanakan. Itu orang apa? Melaksanakan perintah, tapi juga mau atau berani meninggalkan perintah. Melaksanakan perintah, sembahyang, tapi meninggalkan tauhid. Orang apa? Orang ingkar kan? Bisa juga orang takabur, wong sombong.
Kok iso nglakoni perintah Allah kok wani ninggal perintah. Wani ninggal perintah iku jenenge sombong. Sombong nang sinten? Nang Allah. Oleh karena itu, dengan pendidikan tauhid seperti ini, ingkar adalah mokong. Siapa yang tidak mau ngaji tauhid, hukumnya adalah ingkar. Ya, ingkar itu menyebabkan batal syahadat yang nomor 3. Nanti saya ulangi lagi untuk hasilnya sampai di mana metode pengajaran yang saya sampaikan ini terhadap Bapak Ibu semuanya. Saya ini berhasil apa enggak mengajarkan tauhid bab syahadat ini. Ini yang dituntut, Bu. Di sekolah-sekolah juga seperti itu. Gurunya itu berhasil apa enggak mendidik muridnya. Makanya guru-guru sekarang ketat dididik oleh pemerintah bagaimana disekolahkan lagi untuk jurusan metode. Ya, termasuk di sini banyak ibu-ibu guru TK, SMP, SMA. Insya Allah panjenengan sama dengan saya, Bu. Saya ini adalah pendidikan formal memang. Dan jenengan ini banyak yang guru-guru saya tahu. Ada yang guru TK, ada yang MI, ada yang SD, SMP, ya SMA. Kalau dosen di sini nggak ada mungkin. Kalau di sana ada di grup CTI itu ada. Para dosen ikut ngaji di Jamaah Tauhid dan sowan dengan sopan santun agar saya akui sebagai murid Binuril Ma'rifat. Mereka sudah pangkat. Dia atau mereka adalah para dosen. Oleh karena itu, jenengan kuliah di kuliah agama. Tidak ada pelajaran seperti ini. Dan mahasiswa kuliah di sana di sekolah agama tidak ada pulang dari kemahasiswaannya lalu makrifat tidak ada. Ayo nek ono sampean dudono kula. Tidak ada. Karena apa? Karena ini jenengan jangan merasa rendah ngaji seperti ini. Enggak ada di pondok pesantren pun enggak ada. Masuk pondok karo pangeran. Mulai teko pondok yo karo bisa. Apa nanti gak ngaku? Ini yang saya rintis, gak bisa tak? Pendidikan agama yang di Indonesia ini, bagaimana anak yang usia balik dididik itu nggak tahu Allah, lalu pulang dari pendidikan itu tahu Allah itu nggak bisa tak? Merencana pendidikan seperti itu. Ini yang belum ada. Satu-satunya saya yang ngomel. Begini. Besok insya Allah, barangkali panjenengan punya adik atau ponakan dan lain-lain. Setelah jenengan makrifat, saya didik urutan satu demi satu. Asalkan saya masih diberi kesehatan, insya Allah berjumpa dengan Allah semuanya, syariatnya. Ya, siap nggih jumpa dengan Allah nggih? Apa jenengan merasa takut? Aku wedi petuk Allah apa gitu? Ojo. Malah gak kepethuk Allah padha ambek sampeyan jange dikawin angen-angen tok jenenge tok, tapi wonge gak ono. Lah sampean kawin ambek sapa? Ya, okay. Itu adalah nomor 3 untuk batalnya syahadat, yaitu ingkar. Allah memerintahkan orangnya tidak mau melaksanakan ngaji tauhid seperti ini contohnya. Lalu yang nomor 4 adalah batalnya syahadat yang nomor 4, ora netepake marang dzate Allah. Contoh, barang ini saya pegang. Nurut pelajaran syariat, siapa yang megang? Saya kan? Kula sing nyekel nggih ya. Tapi saya menetapkan yang memegang bukan Gus Umar. Saya tetapkan adalah Allah. Berarti jenengan harus bisa menghilangkan saya. Sampeyan kudu iso ngilangno kula. Nah, ya iki. Man arafa nafsahu, sapa ro gak ono e kula. Fakot arafa rabbahu, baru weruh nang pangerane. Berarti sing nyekel niki dudu kula. Lah, sawangane kula sing nyekel soalé sampeyan tasih delok kula. Sampeyan karo sifat nomor 1 pilih. Nomor 1 kan wujud. Nek Allah wujud masuk kula wujud. Lah Adam sih, nek kula gak ono berarti sing nyekel iki apa? Mboten enten kula tidak adanya saya. Ya tidak adanya saya itu saya tetapkan adalah berarti yang angkat benda seperti ini
bukan manusia, melainkan adalah zatnya Allah. Ini contoh satu. Contoh dua, kacamata. Secara syariat, yang megang siapa? Tangan kan? Saman buang. Tangannya saman anggap tidak ada. Man arofa nafsahu, fakot arofa robahu. Sopo roh, gak ono tangan iki. Baru roh, nang pengerane. Berarti sopo yang pegang iki. Tapi gak berarti Allah ada tangannya loh ya. Kalau om pegang berarti kan hubungannya sampai tangan. Tapi Allah gak ada tangannya. Gak ada tangannya, gak ada mripate, gak ada irunge, gak ada rambutnya, gak ada sikile. Ora jese, ora jere, ora johar, ora arot, ora jos, ora kul. Siapa dia? Adalah Allah. Syariat. Siapa dia? Adalah ada. Syariat juga. Siapa dia? Adalah aku. Quran itu benar, Pak. Ini banyak orang salah, tergila-gila. Al-Quran tiga pedoman, dicoplik dua, tapi tiga bisnis. Di hadapan panjenengan. Konangan kabeh. Nyadek tahu ke dikeder koyo ngene. Untung ae sampean jek ana derajate kanggo ngaji tauhid iki. Menani gak ono ngerti apa, Pak. Ya ngerti Pak, teko guru kono ora nggih. Sapa sing gak ero? Wong tauhid iku ana telu, tauhid umum, tauhid khusus, tauhid khususul khusus. Ya nggih. Ayo sampean cocokno kemarifatan sampean. Meneh tak marifatno. Ya sempurna. Ana wong marifat karo lawange langit gawe sok mlebu swarga, Pak. Karo kerajaan manuk miber, karo nek Allah ku gedhe sok mlebu lubang jarum, nek sampean cilik, makane cilik gawe sok mlebu lubang jarum. Nek Allah gedhe tapi sok mlebu bolongane dom. Nek sampean kepengin sok mlebu swarga syaraté kudu nek Allah iku gedhe tapi sok mlebu bolongane dom. Dene gak iso ya enten ana unta sakmono gedene iso mlebu bolongane dom berarti sampean iso mlebu swarga. Lah saiki unta sapa iso mlebu bolongane dom? Hah? Untane sapa udah tak ado? Ya mboten ojen. Ya gak jelas ae gak ngarai iso unta. Lamu ae gak iso mlebu. Lah sampean nyelundupno dom bola lho. Sampe ngene. Tuh, ngene lho didone. Lah yo mlebu. Bolane cilik. Lah kok iso aneh sepak bola cilik. Mlebu bolongane dom. Allah gede iso. Allah saking gedene bolongane dom lho mlebu. Lah sampean gak iso mergo sampean gak gede tapi cilik. Kok aneh sih, Pak? Nek gak aneh duduk. Gitu aja kok repot. Dari sapa? Dari Gus Umar. Ngawur. Mbak Pali kok apa nih? Saya pegel kok apa ngantuk paling. Untuk yang nomor 4, orang netepake marang date Allah tegese sampean karo nek sing jonjong iki dat mongko sadate dadi batal. Sampean gak ngerti pangeran, terus ngaji tauhid, boleh ngerti secara syariat sing ngertekno sinten? Kula kan? Kakek-kakek sing ngertekno sapa? Allah. Kudu ngerti ngono. Berarti saya terhadap tauhid gak kanggo. Terhadap ngajar tauhid berarti Gus Umar gak kanggo. Gak iso muruk. Buktine sampean gak ngerti boleh dadi ngerti, iku tandane Gus Umar gak iso muruk. Kau ono keterangan ngono iku. Apa sih kurang jelas sampean? Tak baleni nggih. Sampean biyen gak ngerti pangeran. Terus menek kula khatamno terus ngerti. Iku pertanda bahwa kula iki lho gak iso muruk. Lah saiki pertanyaane, kula muruk ngene iki butuh ilmu ta enggak? Lah ilmu wae sinten? Nah, makane kula muruk gak iso muruk nek gak dikai ilmu. Lah dikai ilmu boleh sampean gak boleh dadi weruh. Iku pertanda bahwa kula gak iso muruk. Mbok ngerti mbok gak ngono itu. Ya, betul. Aja bulet gak karuan. Oke. Wes delok ya, kula gak mudeng. Wes dalan mudeng-mudeng wis beres. Ya pegel ya senden kono. Ya enak sendene iku sapa sire? Kok klambi ireng iki.
Mbak April ya gak senden apa nih. Sendene apa? Iku senden, Mbak. Iki Pak Jono iki kayak senden sampean, Mbak, iku. Oh ya senden. Senden ya. Bapak iku senden ngono lak sapa sing karo. Iki lho Pak Jono iki lho senden. Iki lho Bu. Nek maca syahadat sampean karo sendene Pak Jono. Batal, Mbak. Nah, saiki kula tak ndelok Pak Jono sampai syahadat. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kula ro sing sendene Pak Jono, berarti gak batal. Ane sampean karo nek ngene gak senden, nek ngene senden, batal kan. Hati bangane batal mesan bantal mesan. Oke. Pertanyaan untuk bab syahadat atau batalnya syahadat dalam satu judul. Nanti barangkali ada YouTuber untuk mengalihkan bab lain, nggak apa-apa. Silakan, karena jamaah YouTube mengharapkan kita bertanya. Monggo barangkali ada kekurangan keterangan saya bisa ditunjang dengan tanya jawab. Ibu bertanya, monggo. Kalau nggak ada bertanya maka benar, karena keterangan saya sudah noto barangkali. Oke, monggo. Kalau nggak ada kita lanjutkan, nggih. Lanjutkan yaitu sifat wajib para rasul. Ya, ponasi apa? Untuk jamaah yang baru, diikuti saja. Karena kita sebenarnya matur nuwun, di sini kok ada ngaji tauhid. Adapun di desa jenengan yang agak jauh dari sini, jaraknya 10 kilo atau 20 kilo, boleh mengadakan, boleh. Nanti waktunya konsultasi dengan saya. Nomor saya cuma 1 085 730 104 965. Insya Allah sampai kapanpun tidak akan berubah. Enak ya. Baik ibu, karena gak usah nggak HP. Aku jeli HP nya deh, tak ngebel gue cuma nyele wong. Gak apa-apa hafal. Tapi lebih baik jangan hafal nomornya, harus hafal saya. Ya, hafal saya kan. Nomor itu setidak-tidaknya. Dan harus hafal saya. Aja-aja sampai tauhid. Aja-aja sampai kula tuntut barokah. Sing karo pangeran jero. Sing bodoh cek ngerti. Yang rezekine seret cek gampang. Ya, urusane ibu kondonya cek rada gampang. Aja-aja nggih. Wis cukup seminggu pisan ngono rene. Dene sampeyan purun mriko ya bendina ya bapak mbek nyapu-nyapu kok. Kula iki tenaga kebersihan jenengan. Makanya ada orang kiai datang ke saya. Pak, saya ini minta bantuan untuk pondok sana misalnya. Loh Pak, saya ini bukan orang yang penting di sini, saya ini tukang kebun. Kalau ingin minta seperti itu, silakan datang ke pengurus hari Minggu. Gitu. Jadi saya ini tukang kebun jenengan, Bu. Yang membersihkan sekian banyak saya, minimal ya 2 lah pagi, membersihkan nyapu-nyapu, sore dan bersihkan. Malah ngepel bisa, dia wangi Bu Evi. Coba iki lo gak tahu. Gak tahu, ibu iki tambah gak tahu wong jenyar kok. Wong iku lawas saya gak tahu. Tahu-tahunya ya delok wong ngomong tok, soalnya delok ngomong, soalnya delok wonge delok omongnya itu. Kita baca bersama halaman 2 sifat wajib para rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Sifat wajib para rasul. Sifat wajib para rasul iku ana 4. Nomor 1 sidik tegese bener lan temen. Nomor 2 amanah tegese kena dipercaya. Nomor 3 tabligh tegese nekake dawuh. Nomor 4 wakona
tegese lipat akale utawa cerdas. Pun terangkan judule bape sifat wajibe para rasul. Rasul siapa? Semua rasul, mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad harus punya 4. Nomor 1 adalah siddiq. Artinya adalah benar, teman. Tapi ojo dikasih CS. Lagi siddiq. Kalau dikasih CS, ya siddiq. Nah, siddiq CS lotrok. Makanya bani kopre, pada gak lotrok. Kono cabang. Ya belo itu ceki, kono kok tak delok kaono bu. Pendekatan belo itu ya mendalam, itu akhirnya ya ngajine ya mendalam bisa. Ini gak apa-apa. Kamu nanggap kan Jaben? Cuma ida ambek lodrok nego kene sedek ditambahi CS. Boleh dadi lodrok, boleh gak dadi lodrok sedek wis maknane teman. Pakai contoh nggih keteman Nabi Muhammad ya. Pakai contoh. Nabi Muhammad setelah mengembala kambing pindah profesi. Jadi pegawainya seorang janda yang kaya. Nabi Muhammad melamar pekerjaan pada Ibu Siti Khadijah. Ternyata dia adalah bisnis kok zaman saya ini butik atau apa ya bisnis pakaian ya bang ya. Tapi zaman dulu belum ada online seperti ini enggak ada. Terus Nabi Muhammad itu dagang dengan membawa pakaian-pakaian tersebut. Saking benarnya ada orang beli. Pak, ini berapa harganya? Ini harganya misalnya 150 wis gampangan. Ini 150. Ini juga sama. Nggak sama, walaupun barangnya sama, tapi nggak sama. Loh, kenapa? Kalau ini hanya 125. Terus, kok bisa nggak sama? Iya, ini loh Pak. Ini jahitannya ini rusak dikit. Ya, ini yang menyebabkan harganya turun. Kalau misalnya saya beli 150, nggak boleh. Nggak boleh. Ini 125 nggak boleh 150. Saking apa nih? Nah, ya itu sedek ya itu. Anak sampean ya apa? Sila kita. Ya, kayak ngono. Itu jono. Oh. Saya beli 150 nggak apa? Nggak boleh. 125. Saking temennya. Jangan cocok nambah kelakuan kita masing-masing. Ya, malah singit no malah ditutupi tembel-tembel malah barangkali. Tapi jamaah medalem enggak api-api dok itu. Ya api dok. Terus dapat uang. Bu, ini saya setor dari jualan tadi. Ini semuanya mendapat uang 800.000. Tapi tadi Bu, saya buat minum es campur 5.000. Yang jualan kebetulan orang medalem. Terus saya 5.000. Kemudian di sana karena ada perut ini lapar, jaraknya jauh kan Sam. Lagi saya beli gado-gado 5.000. Ini contoh. Kerupuknya 1, tehnya 1. Jadi ini uang ini ada kekurangan 18.000 untuk saya Bu. Saya makan, saya minum memang. Oh ya enggak apa-apa. Dengan pengakuan seperti itu, enggak dipotong malah ditambahi. Oh. Temen tinemu. Ono kata-kata ngono. Nggih. Temen niku tinemu. Nek goro, growa. Iya, jualan ini jualan. Bagaimana kalau kita sampai saking temennya
saking sidike Nabi Muhammad ngalor mendung melok ngalor. Nabi Muhammad ngidul mendung melok ngidul. Ngetan ngulon melok terus. Seorang pembantu yang perempuan mendampingi Nabi Muhammad cerita kepada Ibu Siti Khadijah, Bu, saya cerita Bu, mumpung tidak ada Pak Muhammad ini. Loh, kenapa kok nggak ada apa barang seperti itu? Iya gini, tadi itu saya dengan mengetahui dengan mata kepala, mendung itu ikut, terus Bu ikut sana. Saya tuh juga nggak berani ngomong. Jadi saya ini sekarang berani ke depan jenengan, nggak ada orangnya. Yang benar kamu itu, benar Bu, benar. Dibuktikan. Iya. Tadi Nabi Muhammad itu apa namanya? Bilang katanya uang dibuat ini. Terus ada cerita kalau ada orang beli 150 tidak diberikan, harus 125. Kok benar 2 kali dibanding dengan anak ini mengatakan seperti itu. Berarti benarnya 3 kali sementara ini. Akhirnya Bu Siti Khadijah pusing. Terus ada apa ini? Pusing. Nah, kamu ke sana aja buat saya pusing kamu. Loh, kenapa? Iya, buat saya pusing. Juga nggak usah dekat dengan saya. Saya pusing ini. Pusingnya bukan karena apa-apa, Bu. Pusingnya karena benarnya Nabi Muhammad itu. Akhirnya lama-lama Nabi Muhammad bukan jatuh cinta, tapi Bu Siti Khadijah malah yang jatuh cinta. Temen jinmu. Begitu. Akhirnya Nabi Muhammad pasti siddiq. Siddiq itu adalah benar. Makanya Nabi Muhammad sebut orang siddiq. Adalah orang yang benar. Sejak kecil belum kawin sampai usia kawin maksudnya. Sejak kecil sampai usia kawin benar terus. Kenapa seperti itu? Pada studio rekaman dunia, Nabi Muhammad sudah ditakdir. Bahkan sebelum Nabi Adam, nama Muhammad sudah tercantum dalam pintu ars. Dan akhirnya nama itu dibuat mas kawin oleh Nabi Adam, kawin dengan Ibu Sayyidah Hawa. Makanya mas kawinnya Nabi Adam adalah nama Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Tertulis pada pintu ars. Itu adalah membuktikan bahwa Nabi Muhammad adalah siddiq. Ya bukan Nabi Muhammad toh. Nabi yang lain juga seperti itu. Bukan, ini contoh yang lebih mudah. Nabi kita kan Nabi Muhammad. Kalau kita cerita Nabi Muhammad kan pas, karena itu Nabi kita kan. Ya Nabi semuanya ya sebenarnya Nabi kita, cuma yang berdekatan dengan zaman ya Nabi Muhammad. Akhirnya lama-lama pusingnya dibayar oleh Ibu Siti Khadijah. Ternyata Ibu Sayyidah Khadijah melamar Nabi Muhammad. Akhirnya ditiru daerah ini ada laki-laki dilamar oleh perempuan. Contohnya daerah mana Bu? Hah? Udah dalam kok. Malah laki-lakinya melamar kok. Tuh. Kini ana ta Bu sing wedok ngelamar si lanang? Ibu Taryati balik. Oh, yang lamar siapa? Ya, siapa yang lamar ya? Apa bapak yang lamar? Oh, itu karono ngono. Oh, jalelen nopo. Oh, niku. Oh, jalelen nopo. Mana harus direken wis ngono. Enggak tahu ya. Oh, siapa yang kira-kira daerah mana yang kira-kira laki-laki dilamar oleh perempuan? Kalau saya dengar itu satu adalah Tuban dulu, saya sekarang nggak tahu. Yang kedua adalah Madura biasanya ya. Ya zaman dulunya, tapi sekarang berubah zaman ya nggak apa-apa. Ya nggak harus seperti itu enggak, wong itu biasanya. Tapi sekarang ya enggak. Untuk keterangan nomor 1 selesai. Kemudian nomor 2 adalah amanah. Artinya amanah. Amanah itu bisa dipercaya. Gak usah dimandori. Kok kena dipercaya gak usah dimandori. Tetap benar. Ya, seperti saya ini. Kerja. Gak usah dimandori. Gak gelem leren. Saya tuh kalau kerja gak mau berhenti. Maler terus. Berhenti.
malah terus kerja, gak seneng leren. Gak usah mandori saya. Ngaji tauhid gak usah dimandori. Ngaji tauhid gak usah diawasi. Saya ngaji tauhid gak usah diinteli. Wis bener ngajinya. Kalau ada orang nginteli saya, kon melok ngaji, ya apa keterangan Gus Umar? Nginteli, gak apa-apa, silakan nginteli saya. Saya nggak akan berkurang dan tidak akan bertambah. Tetap konsekuensi apa yang saya sampaikan. Itu adalah nomor 2. Amanah gak perlu dimandori. Makanya ibu-ibu kalau ngajar di anak-anak sana, gak usah dimandori kepala sekolah. Bagaimana saya ngajar metode ini bisa, anak ini bisa jelas. Dengan metode tanya jawab, dengan metode gambar-gambar atau apa, seperti itu. Makanya saya purna dari pendidikan itu kalau saya terapkan pada ngaji tauhid, orangnya jelas-jelas semuanya. Karena saya pendidikan memang pendidikan, nggak asal ngaji celotet ngaji. Kalau orang-orang nggak pernah kuliah seperti itu, ngajinya yang ngawur, angker ngomong. Akhirnya marifat 3 kali, gak ro tracai manuk miber, gak ro titik eba, gak iso carane ngelempit bumi, gak ro carane ndelok lawangi langit. Karena metodenya hanya nyampaikan tapi tidak ada kriteria dari pendidikan pemerintah, pendidikan formal. Akhirnya saya terapkan di sini. Benar, saya terapkan di mahasiswa juga seperti itu. Mahasiswa saya ajari karena dosennya nggak ada. Lalu saya ajari, saya sudah marifat. Akhirnya pertanyaan sudah saya kuasai semuanya. Tapi seandainya saya dijadikan dosen nggak mau. Jadikan guru SMA nggak mau. Saya mau tingkat dasar. Karena saya bukan orang sombong. Karena saya adalah orang anggap. Saya nggak mau sombong. Cuma saya ini wataknya itu watak tegas. Nah, orang mengatakan saya ini katanya sombong. Enggak. Kamu nggak bisa bedakan antara sombong dengan tegas. Berarti bodoh kamu masih ya. Seperti itu. Nomor 3 sekarang. Ini saya tambah dikit karena tadi terlambat kan. Dikit. Yang nomor 3 adalah tabligh, menyampaikan. Seperti saya menyampaikan tauhid. Nah ini benar. Saya keturunan Rasul. Saya bukan keturunan Nabi. Saya menyampaikan tauhid itu keturunan Rasul. Kalau orang menyegah, jangan ngaji tauhid di umum. Tauhid kalau dikerjakan di umum, itu keturunan Nabi. Bisanya itu menyimpan rahasia, tidak bisa menyampaikan kepada orang lain, sehingga orang lain tidak ada solusi. Yang nggak ngerti boleh nggak ngerti terus. Jangan kono donya ana ulama tok gak ngerti pangeran kan. Untung masih ada hukama, akhirnya kita itu akan ada harapan ngerti kepada Tuhan yang sebenarnya. Untuk yang nomor 3, menyampaikan. Yang menyampaikan adalah Rasul, yang tidak menyampaikan adalah Nabi. Lalu yang keempat adalah sifat wajibnya para Rasul, fatona, tegese limpat akale utawa cerdas. Siapa orang cerdas? Orang cerdas itu bisa menemukan Allah di dunia ini, tapi yang bisa menemukan bukan orangnya loh, bukan orangnya. Kalau Allah menjadikan orang itu bisa melihat kepada Allah, kan bukan orangnya yang bisa melihat kan? Yang bisa melihat kan Allahnya. Kenapa orang itu tak dipilih? Memang orang yang dipilih itu adalah kekasihnya. Menyampaikan, jadi orang cerdas itu mencari Allah di dunia ketemu, itu cerdas. Walaupun sekolahnya nggak pernah kuliah perguruan tinggi, tapi kalau di dunia berjumpa dengan Allah, itu cerdas-cerdasnya orang. Dan kalau kita sembahyang senter kepada yang disembah, itu adalah cerdas dan juga mahal. Berarti orang kaya itu sembahyang tahu yang disembah, dan orang cerdas itu sembahyang melihat berhadapan kepada yang disembah. Berarti sifat wajib tidak boleh tidak punya. Harus sidik, artinya tadi benar. Amanah, harus bisa dipercaya, gak usah dimandori. Yang ketiga, menyampaikan. Saya sampaikan pengumuman bahwa Allah yang asli adalah aku. Secara syariat adalah adat, syariat adalah Allah. Menyampaikan. Kemudian yang keempat adalah fatona, otaknya cerdas. Makanya siapa saja nggak ngaji tauhid,
di kabupaten mana mendatangkan saya untuk tanya jawab, saya siap walaupun tadinya belum ngaji tauhid. Nah, itu diisi dengan power seperti itu. Makanya orang cerdas dengan orang pandai itu masih mahal cerdas daripada pandai, sehingga ada kata-kata cerdas cermat, tidak ada pinter cermat. Demikian yang dapat kami sampaikan untuk sifat wajib bagi para rasul. Sudah cukup Bu, lebih 7 menit atau 8 menit. Ini sebagai ganti, ya walaupun tidak 100% gantinya. Nanti saya juga capek ini Pak. Pegel misalnya. Demikian kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna wa auladana wa ahlana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil jannah. Ya Allah ya Karim ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.